kembali di pembahasan materi untuk kelas 3 SD. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang wujud benda. Nah, sekarang kita simak bersama-sama ya penjelasannya. Manusia tidak bisa lepas dari benda-benda yang ada di sekitarnya. Ada benda yang berbentuk secara alami seperti batu, air, dan juga tanah. Tetapi ada pula benda yang dibuat oleh manusia seperti kertas, gunting, minyak goreng, ban sepeda, dan lain-lain. Nah, jika anak-anak perhatikan, benda-benda tersebut mempunyai perbedaan wujud loh. Nah, berdasarkan wujudnya, benda itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Yang pertama adalah benda padat. Benda padat memiliki bentuk tetap dan tidak mengikuti bentuk wadah atau tempatnya. Contohnya ada batu, gunting, buku tulis, dan juga tas. Nah, benda padat yang lainnya bisa anak-anak perhatikan di sekitar lingkungannya. Yang kedua, benda cair. Bentuk benda cair itu selalu mengikuti bentuk wadah atau bentuk tempatnya. Contohnya ada air, minyak goreng, jus, dan juga susu cair. Yang ketiga, benda gas. Benda gas tidak dapat dilihat, namun keberadaannya dapat kita rasakan. Contohnya udara dalam ban mobil atau sepeda, dan juga gas dalam sebuah balon. Benda-benda yang ada di sekitarmu itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah memiliki massa atau berat. Yang kedua, memiliki volume atau ruang. Nah, apa itu massa? Massa sering disebut berat. Massa sendiri adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Massa umumnya diukur dalam satuan gram atau kilogram. Massa benda dapat diukur dengan timbangan. Nah, sekarang perhatikan gambar tersebut. Ada anggur dan juga ada apel. Nah, ternyata dari pengukuran tersebut, massa anggur lebih besar daripada massa apel. Ciri yang kedua, yaitu volume. Apa itu volume? Volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Benda yang besar mempunyai ruang yang lebih besar daripada benda yang kecil. Artinya, benda yang besar mempunyai volume besar dan benda yang kecil mempunyai volume yang kecil. Nah, sekarang perhatikan akuarium berikut. Ada akuarium A dan ada akuarium B. Nah, jika kalian perhatikan, akuarium mana yang mempunyai volume yang paling besar? Ya, jadi volume akuarium A lebih kecil daripada akuarium B, atau dengan kata lain, akuarium B mempunyai volume yang lebih besar daripada akuarium A. Berikutnya tentang sifat-sifat benda padat. Sifat yang pertama, benda padat itu mempunyai bentuk yang tetap. Bentuk benda padat selalu tetap, tidak mengikuti bentuk wadahnya. Misalnya di sini ada sebuah bola. Nah, pertama-tama bola diletakkan di lantai. Kemudian bola tersebut kita letakkan di atas meja. Nah, bentuknya tetap ya, tidak berubah. Bentuknya tetap seperti bola. Kemudian jika bola tersebut kita letakkan di atas lemari. Nah, bentuknya masih tetap ya, tidak berubah atau tidak mengikuti bentuk wadahnya. Sifat yang kedua,
Bentuk benda padat dapat berubah jika mendapat perlakuan tertentu. Nah, contohnya ada sebuah kertas yang dirobek-robek sehingga bentuknya menjadi lebih kecil. Atau ada kertas lipat yang digunting menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian ada gelondongan kayu yang kemudian dipotong dan dipahat dan akhirnya menjadi lemari ataupun meja. Sekarang bagaimana sifat-sifat benda cair? Yang pertama, bentuk benda cair itu selalu mengikuti bentuk wadahnya. Coba kalian perhatikan video berikut ini ya. Nah, ada air di dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Ada air di dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Dan ada air di dalam sebuah mangkok, maka bentuknya seperti mangkok. Sifat yang kedua, bentuk permukaan benda cair itu selalu datar. Coba perhatikan video berikut ini. Coba anak-anak perhatikan permukaan benda cair tersebut. Jika kita miringkan ke kiri atau miringkan ke kanan, permukaan tersebut selalu datar ya. Sifat yang ketiga, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, perhatikan video berikut ini. Kita akan menuangkan air ke dalam sebuah mangkok. Nah, mengalirnya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah ya. Sifat yang keempat, meresap melalui celah-celah kecil. Nah, ada sebuah tisu, kemudian diletakkan di sebuah mangkok yang berisi air. Nah, coba perhatikan anak-anak. Nah, benda cair tersebut ternyata meresap melalui celah-celah kecil pada tisu tersebut. Dan lama-kelamaan tisu tersebut akan menjadi basah. Sekarang bagaimana dengan sifat-sifat benda gas? Nah, pernahkah kalian memperhatikan uap yang keluar dari teko yang dipanaskan? Nah, uap tersebut ternyata merupakan benda gas. Kita bernafas menghirup gas oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sebagian besar benda gas tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan keberadaannya. Ada juga benda gas yang dapat kita lihat, misalnya awan atau asap. Sifat yang pertama, benda gas mempunyai bentuk yang berubah-ubah sesuai wadah yang ditempatinya. Sifat yang kedua, mempunyai volume dan massa yang berubah-ubah. Yang ketiga, benda gas menekan ke segala arah. Yang keempat, benda gas dapat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Ada 3 buah bentuk balon. Nah, balon tersebut diisi gas. Nah, ternyata bentuknya gas itu menyesuaikan bentuk balon ya. Sifat yang kelima, benda gas mempunyai massa atau berat. Nah, di sini ada 2 buah balon digantungkan pada kedua ujung kayu. Nah, 1 buah balon itu dikempiskan atau gasnya dikeluarkan. Nah, ternyata balon yang masih berisi gas itu lebih berat daripada balon yang sudah dikempiskan. Kesimpulan untuk pelajaran kali ini adalah bahwa di lingkungan sekitar kita itu banyak sekali benda. Benda-benda tersebut tentunya mempunyai wujud yang berbeda-beda ya. Ada yang berwujud padat, cair, dan juga gas.
Nah, demikian pelajaran untuk kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar walau ada di rumah. Thank you for watching.